賭壇人才輩出，風雲激盪。第二屆世界賭王大賽今日第一日初賽，而各個代表亦都到齊啦。好啊！嚟，湯嚟啦！4堂、7堂。好啦！鹹熟。Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Bagi anak kelahiran tahun 80-an, maka tidak asing film yang satu ini. Kelanjutan dari sequel film God of Gamblers. Pada film Science of Gamblers kali ini diperankan Eric Koch sebagai God, Man Tatang sebagai Uncle Ted, serta aktor-aktor kawakan Hong Kong lainnya. Maka tidak heran film yang bergenre komedi ini bisa menjadi referensi tontonan kalian di waktu senggang. Tanpa panjang lebar lagi, yuk kita bahas filmnya. Let's check it out. My name is God. God bless you. Cerita diawali dengan diselenggarakan kejuaraan judi tingkat dunia yang menghadirkan para kandidat terbaik dari seluruh dunia. Masing-masing dari mereka bersaing untuk menjatuhkan lawan-lawannya, baik di dalam maupun di luar kompetisi judi. Ini terbukti ketika perwakilan Jepang yang bernama Kiyomo meminta perwakilan Macau datang, namun yang datang adalah Xiulong. Mendapat fakta tersebut, Kiyomo lantas menyerang Xiu. Beruntung di saat yang tepat, Rai dan Yuan datang untuk membantu. Di selat terpisah di desa terpencil yang sebagian besar penduduknya punya kekuatan gaib, Paman Tat mencari kandidat yang akan dia orbitkan untuk menjadi atlet judi. Namun orang-orang yang datang kepadanya tidak sesuai dengan ekspektasi Paman Tat. Dimulai dari orang yang memakan kartu yang nantinya akan berubah pada saat dia buang air, sampai dengan wanita yang merubah kartu dengan menggosok-gosok di dadanya, namun bukan kartunya yang berubah, malah kartunya yang dia buat bolong. Sampai tiba waktunya anak muda yang datang terlambat menemui Paman Tat, yang ditanya apakah dia bisa merubah kartu. Tidak, jawab anak muda tersebut, sembari mengatakan dia hanya bisa membuat ayam bertelur 10 kali lebih banyak. Paman Tat pun lantas menyodorkan uang untuk dibuat lebih banyak, namun si anak muda itu justru membuat lebih besar dari ukuran awalnya. Dengan kemampuan unik tersebut, Paman Tat pun ingin mengajak pria muda itu pergi ke Hong Kong untuk menjadikan dirinya kaya raya. Dan selain membuat sesuatu lebih besar, anak muda itu pun dapat melihat pikiran orang lain dengan cara menyentuhnya. Tanpa berpikir panjang, Paman Tat pun bergegas pergi ke orang tua anak muda yang diketahui bernama God, singkatan dari God bless you, untuk meminta izin mengajak God pergi ke Hong Kong. God bless you. God bless you. 走啦！喂，大叔啊，我得一粒仔，家陣你帶咗佢出嚟啊嘛。 Mereka pun pergi ke Hong Kong menggunakan perahu boat, yang membuat Paman Tat mabuk. Selain daripada itu, Paman Tat berpesan ke God agar tidak memanggilnya dengan sebutan Paman San, agar kelakuan anehnya tidak muncul. Setelah mereka sampai di kota, Paman Tat mengajak God pergi ke pusat kota, dan di sanalah God melihat monumen seperti monumen batu pernikahan persis di desanya. Sontak saja God berlari kemudian berdoa agar dia diberikan jodoh wanita cantik, dan disitulah God melihat Yuan pertama kalinya yang membuat dia jatuh cinta. Keesokan harinya, God diajak Paman Tat bermain mahjong. Di sana dia menggunakan kekuatan gaib untuk melihat pikiran orang. Dia membaca pikiran lawannya yang rupanya membutuhkan biaya untuk anaknya yang sedang sakit, serta lawannya yang lain membutuhkan biaya untuk orang tuanya. Dan ketika membaca pikiran Paman Tat, hanya kesenangan sendiri dan hasilnya bisa ditebak. Dia membantu lawan-lawannya menang, sementara Paman Tat dia buat kalah.
哎呀，整要食都食唔好啦。索大炮台，食糊搭翻嚟㗎，點啊？乜都翻晒嚟啦。俾錢阿叔。 Setelah bermain mahjong dengan perasaan gundah gulana, Paman Tat didatangi orang untuk menagih hutang. Dan karena dia belum punya uang, dia beralasan sedang sakit. Dan ketika ada kesempatan dia coba berlari. Pada saat dia lari, karena God memiliki kemampuan gaib, dia bisa berlari lebih cepat meninggalkan Paman Tat. Dan sampailah dia di pedagang komik, God lantas membaca isi komik tersebut secara kilat untuk belajar bela diri, dan setelahnya dia kembali dan membuat perhitungan dengan si penagih hutang. My name is God. God bless you. Seperti berada di atas angin, Paman Tat lantas ingin membuat perhitungan dengan bos yang menagih hutangnya, yang rupanya adalah Hokey, master judi dari Thailand. Di sana dia meminta ganti rugi dari apa yang anak buah Hokey lakukan terhadapnya. Namun Hokey bukan wanita sembarangan. Dia pun lantas menghajar Paman Tat dengan mudah serta mengajak bertaruh judi dengan bermain dadu besar kecil. Dan pada saat God sedang membaca pikiran Hokey, dia melihat rencana Hokey untuk menghabisi Yuen, wanita yang ditemui beberapa waktu lalu. Sontak saja God langsung bermain cepat agar bisa mengalahkan Hokey dan menyelamatkan Yuen. 3條路。好嘢，我用巧勁。 God lantas pergi ke lokasi yang tadi dia baca dalam pikiran Hokey. Dan tepat sebelum Yuen ditembak, God dapat mencegahnya. Terjadi banyak aksi tembak-menembak di antara mereka, sampai akhirnya mereka terdesak dan hanya menyisakan satu peluru saja. God lantas mengubah pistol tersebut menjadi besar dan menembaknya ke arah musuh mereka. 各位兄弟，睇槍啊！ Sejak saat itu mereka berdua diajak ke rumahnya Ray. Dan malam harinya God memimpikan Yuen. God mencium Yuen yang sebenarnya dia mencium bokong silung. Sontak saja membuat dia terbangun dan menghajar God. 連呢個 Michael Jackson 呢？咦！ Pagi harinya pada saat breakfast, God diminta bermain kartu. Dari kemampuan gaibnya, dia merubah kartu dengan gambar God dan Yuen. Dan di saat yang sama, rekannya Ray yang juga promotor kejuaraan judi bertemu dengan God dengan maksud untuk mengajaknya ikut serta dalam kejuaraan judi tingkat dunia. Dan karena selalu berbicara terus-menerus, orang tersebut tanpa sadar bokongnya terbakar. Tiba waktunya kompetisi judi dimulai. Para peserta memasuki ruangan dan memperkenalkan God sebagai peserta baru dengan ciri khas memakai topeng. Dan lawan pertama God yang harus dihadapi adalah dari India. Dimulai dari salam perkenalan, God memperkenalkan dirinya, namun direspon kurang ajar oleh peserta dari India. Dan pada saat God bermain, dia menggunakan kekuatan gaibnya untuk melihat pikiran pesaingnya tersebut. Dan dia melihat kelaparan dari keluarganya. God pun lantas meminta dia untuk tidak melanjutkan permainan, namun pemain dari India mengabaikan yang membuat dia kalah. 國佢呢種嗌人去咧，真係非常之罕見啊！相對都成為呢個全門。1、2、3、4、5射，香港勝。 Di sini kita jadi tahu kemampuan Hokey. Dia dapat menghipnotis lawan bermainnya yang dari Italia agar dapat mengikuti instruksi yang Hokey minta, yang menyebabkan pria tersebut kalah. 泰國贏。點解會變成咁樣㗎？ Di meja lain, Ray bermain gemilang dengan mengalahkan wakil dari Afrika. Dan di sini sudah mendapatkan 4 pemenang yakni Amerika, Thailand, Macau, dan Hong Kong di babak semifinal. 好打，要打，我幫你。 Dengan kemenangan yang tidak biasa, akhirnya God banyak diburu paparazi untuk berita. Di sisi yang lain, Ray meminta Yuen untuk mengenal lebih dekat God, agar kemenangan Dewa Judi di kejuaraan nanti dapat dengan mudah dia dapatkan. 冇得輸嘅，番茄喱啡就唔係我手腳啦。4條肩啊！ Dan tibalah babak semifinal. Di partai pertama, Ray melawan Tyson perwakilan dari Amerika. Tidak butuh waktu banyak, Ray akhirnya keluar jadi pemenang.
Sementara di partai kedua, God melawan Hokey dari Thailand. Partai semifinal kedua ini lebih menegangkan mengingat baik God dan Hokey memiliki kemampuan gaib. Ini terbukti, Hokey menggunakan kekuatan hipnotisnya ke God untuk mengikuti setiap keinginannya. Menyadari hal tersebut, Paman Tat dan Yuen memanggil God dan menyarankan untuk tidak langsung menatap matanya. Akhirnya God membuat perubahan wajah lawannya yang awalnya cewek seksi dirubah menjadi Paman Tat yang membuat God muntah setiap kali melihat wajah Hokey. Dengan kondisi tersebut membuat God akhirnya menang melawan Hokey. 你話是啊？哇，我好唔好去啫？真係唔攞命啊！早知十你呢？ 我3條傾啊，係快啲躝啊，同我走，躝。 Selesai pertandingan, God didatangi oleh pria bernama Lone Seven yang juga merupakan penyidik Interpol yang menyarankan ke God untuk lebih berhati-hati karena ada indikasi Ray bekerja sama dengan gangster Jepang untuk mengendalikan judi ilegal ketika dia menjuarai kejuaraan ini. Belum selesai dia menjelaskan, Ray masuk dan menyerang Lone. Terjadi perkelahian antara mereka sampai akhirnya Lone dapat keluar dari ruangan tersebut. Keesokan harinya, temannya Ray coba menuangkan racun ke minuman God. Karena tidak diminum, dia coba menyemprotkan racun serangga dan lagi-lagi tidak berhasil. Hanya opsi terakhir yang bisa dia lakukan dengan cara mencekik menggunakan ikat pinggang. Beruntung di waktu bersamaan, Silung datang dan menyelamatkan God. 唯有你死咗，佢先至會係世界賭王，而且佢仲驚。 Di situ akhirnya diketahui bahwasanya Ray memiliki niat jahat untuk menjadi dewa judi dan pengorbitan God untuk ikut kejuaraan judi pun sebenarnya sudah direncanakan sedari awal agar tujuannya dia dapat mengalahkan God di partai final dengan mudah. Dan di situ juga Yuen mengatakan bahwasanya dirinya tidak mencintai God. Mendapat fakta tersebut, akhirnya God memutuskan pulang kampung. Namun di tengah perjalanan dia menerima kabar bahwasanya Yuen diculik. Akhirnya dia memutuskan untuk menolongnya. 緣分，我嚟救你。 Rupanya penculikan tersebut sudah direncanakan Ray. Dan karena mereka kalah dalam jumlah serta senjata, akhirnya Yuen dan God dapat ditangkap dan dimasukkan ke lemari pendingin. Beruntung Silung berhasil melarikan diri dan menghubungi Lone Seven untuk meminta pertolongan. 你打左邊六個，我打右邊兩個。 有冇搞錯啊？我係細路哥，你叫我打6個。 Sebelum God dan Yuen membeku, Lone Seven dan Silung datang dan menyelamatkan mereka berdua. Di saat bersamaan, partai final sudah dilaksanakan. Ray yang sudah berada di situ yakin God tidak akan datang karena dia sudah menyekapnya, yang secara otomatis dirinya akan dinobatkan sebagai dewa judi walaupun tanpa bertanding alias WO. Namun ketika wasit baru akan mengumumkan pemenang ke Ray, God datang di saat yang tepat. 我睇你點睇我第一排？雷生， Rupanya di partai final ini Ray sudah mempersiapkan diri dengan membuat kotak besi agar tidak bisa dibaca pikirannya oleh God. Mendapati fakta bahwa energinya yang sudah berkurang dan akan menyerah, tiba-tiba Yuen menelpon bahwa dirinya saat ini mencintai God dari apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Dengan demikian energinya menjadi normal kembali dan coba merubah kartu yang ada di hadapannya. Dan lucunya sebelum kartunya berubah menjadi bagus, dia tanpa sengaja menjatuhkan kartunya yang membuat Ray tertawa. Sembari mengeluarkan kartu miliknya, rupanya kartu yang dirubah God tidak hanya kartu miliknya, melainkan kartu Ray juga yang sudah dia ubah. Dengan hasil tersebut, God keluar sebagai pemenang kompetisi judi, sedangkan Ray ditangkap atas kasus gangster yang berafiliasi dengan Jepang. Dan setelah pertandingan, God menemui Yuen, sehingga membuat mereka saat ini berpacaran, dan film pun berakhir. Ya, demikian alur cerita movie kali ini. Nah, menurut Mimin,
Pelajaran yang dapat kita petik dalam film ini adalah selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Silahkan jika ada yang request film maupun komen bisa isi form komen di bawah. Dan jika ada yang salah mohon dikoreksi dan dimaafkan. Sekian, terima kasih.